Ada banyak orang demi hal-hal yang sederhana bernama isi kantong, isi dompet, kebenaran diperjualbelikan. Ada banyak orang demi kejayaan, kesuksesan, raihan jabatan, kebenaran disingkirkan. Dan inilah kejahatan dan sumber dari sumber kejahatan dalam kehidupan sosial politik kita. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayyaminal muntajabin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari menjelang atau kurang lebih 2,5 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hari-hari yang baik, hari-hari yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya menjadikannya sebagai hari-hari persiapan untuk mematangkan perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan pengabdian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita sama-sama ruku dan sujud. Allah memasukkan taufik ke dalam hati kita untuk memperbaharui keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kita kepadanya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala begitu menghendaki agar kita kembali kepadanya dalam keadaan selamat. Kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa panji-panji kebenaran, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar manusia dibimbing, agar manusia tahu jalan, agar manusia bisa membedakan mana hak dan batil, agar manusia bisa menempuh kehidupannya secara terhormat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau
kita merenung-renungkan kehidupan kita. Ada banyak di hadapan kita sekarang ini, paling tidak ada dua hal yang terbuka, transparan, jelas, dan setiap orang yang berakal bisa mengidentifikasi dan mengetahuinya dengan baik. Di hadapan kita ada peluang yang besar, dan di hadapan kita ada tantangan yang juga tidak sedikit. Dua hal inilah yang dinamis dihadapi oleh umat manusia sepanjang sejarah kehidupannya. Di samping ada begitu banyak peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang untuk mendapatkan kesempatan menyempurnakan kemanusiaan kita di hadapan sesama manusia, di hadapan alam semesta, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di saat yang sama kita dihadapkan pada tantangan demi tantangan yang bisa menjerembabkan manusia kepada kehinaan, kehancuran, dan kehampaan. Karena itulah jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sama merasakan bahwa di antara yang agak sulit sekarang ini kita temukan, baik dalam diri kita maupun dalam kehidupan sosial kita dimanapun kita berada, kita sekarang ini agak sulit menemukan diri kita. Bahkan orang-orang yang berbicara, menegakkan dan menyampaikan kebenaran serta menjabarkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa dan perintah untuk senantiasa menyatakan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nyatakan, pertunjukkan, persaksikan kebenaran demi kebenaran itu. Bisa jadi semua orang bisa berkata benar, bisa jadi semua orang bisa menyampaikan kebenaran, tapi belum tentu semua orang bisa mengamalkan, mempertunjukkan kebenaran dalam kehidupannya. Inilah tantangan terberat di samping peluang untuk hadir dengan kebenaran. Tidak ada halangan bagi setiap individu, bagi setiap orang, bagi setiap kelompok masyarakat di negeri ini untuk menghadirkan kebenaran. Tidak ada hambatan untuk setiap orang untuk hadir bersama dengan kebenaran. Tetapi begitu sulitnya setiap orang untuk menghadirkan kebenaran dalam kehidupannya setiap hari. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, kebenaran adalah sesuatu yang eksis. Kebenaran adalah sesuatu yang terang dan nyata. Lalu bagaimana caranya supaya kita meraih kebenaran itu, baik dalam pernyataan maupun dalam sikap keseharian kita, dalam tindakan keseharian kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan pandangan para ulama dari berbagai, walaupun ada banyak, tapi saya menyimpulkan ada 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa, yang mengaku menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah hari ini kita datang melaksanakan sholat Jumat di masjid dalam suasana pandemi karena panggilan keimanan dalam jiwa kita? Lalu semestinya dengan panggilan keimanan untuk melaksanakan dan menegakkan ibadah sholat itu, bersama dengannya ada komitmen untuk menghadirkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Negeri ini dihuni oleh tidak kurang dari 80% penduduknya muslim. Mereka semua sholat. Paling tidak 80% juga dari 80% yang muslim, dari 100% yang muslim, 80% kemungkinannya sholat, 50% kemungkinannya sudah pergi haji dan umroh, 70% kemungkinannya puasa di bulan suci Ramadan. Tapi di mana kebenaran itu di negeri kita?
di mana kebenaran itu hadir di negara kita yang kita cintai ini. Ini tantangan, ini problem, karena bisa jadi setiap orang menganut, menyadari bahwa dia siap menyatakan kebenaran tetapi tidak siap untuk mengamalkan kebenaran. Bisa jadi dia mengatakan saya berkata benar, tapi belum tentu bisa menjalankan kebenaran itu. Bukankah mereka, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, la samahallah, bukankah mereka yang ada di mana-mana dalam struktur pemerintahan ini, mulai dari istana negara sampai di tingkat kelurahan dan desa, setiap saat ketika kampanye, ketika berada di tengah-tengah masyarakat menyampaikan kebenaran, tapi bukankah mereka yang juga korupsi? Bukankah juga mereka yang berkhianat? Bukankah juga mereka yang melakukan kejahatan? Bukankah kita setiap saat mengatakan di dalam sholat kita sujud, kita ruku, kita mengatakan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Kita mengatakan semua itu dalam ruku dan sujud kita untuk mempersaksikan kesucian Allah Maha Suci. Tapi tugas kita adalah mentransformasi kesucian yang ada pada Allah ke dalam diri kita sehingga kita mampu menghadirkan kebenaran itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, syarat pertama untuk bisa menegakkan kebenaran, yang pertama adalah mengerti, memahami, mengenali dengan baik apa itu kebenaran, apa yang dimaksud dengan kebenaran, bagaimana menjalankan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita mendapatkan, memohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Sekarang ini kita bisa melihat bahwa minuman keras bernama wine itu sudah menjadi minuman mainan bagi sejumlah orang, baik di DPR RI, DPRD maupun di pejabat. Pertemuan antara pengusaha, birokrat itu hiasannya adalah wine. Saya menyatakan, wallahi saya menyaksikan, mengenali beberapa di antara mereka, mengetahui beberapa di antara mereka yang duduk dan biasa dengan kebiasaan minuman keras. Bayangkan dalam keadaan miring otaknya dengan minuman keras, lalu menyusun kebijakan-kebijakan. Kita mau bersandar kepada siapa? Yang pertama, kenali kebenaran, kenali al-haq. Sumber al-haq, kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenali kebenaran itu berarti memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar, menjadi fondamen, menjadi ukuran terkuat bagi setiap orang yang berani mengatakan kebenaran di saat yang sama siap mengimplementasikan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaah Jumat di rumah kita masing-masing, tegakkah kebenaran itu dalam rumah kita? Hadirkah kebenaran itu dalam rumah tangga kita bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita? Mulai dari rumah tangga kita. Hadirkan kebenaran itu dalam rumah tangga kita sehingga ketika kita keluar dari rumah kita, kita membawa pesan-pesan kebenaran yang memang hidup, hadir dalam rumah kita. Bagaimana mungkin mau membawa kebenaran keluar sana sementara di rumah, di dalam rumah tangga kita tidak hadir kebenaran itu? Bagaimana mungkin, mustahil orang akan berjuang kebenaran di luar sana sementara di dalam rumahnya yang dia hidup di dalamnya tidak ada kebenaran itu hadir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bertakwalah kepada Allah dan nyatakan kebenaran itu. Wa qulu qaulan sadida. Yang kedua, yakin kepada kebenaran. Modal setelah memahami, mengetahui, mengerti, memakrifati al-haq, kebenaran, maka yakinlah bahwa bersama dengan kebenaran kita sampai kepada tujuan dengan raihan kesuksesan. Tidak ada satupun orang,
Tidak ada satupun anak manusia di kolong langit ini. Sejarah menunjukkan sejak dari Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia-manusia yang menjaga kemuliaannya sampai akhir zaman, tidak ada di antara orang yang bersama dengan kebenaran dan keyakinannya yang gagal meraih tujuan-tujuannya. Ada banyak orang demi hal-hal yang sederhana bernama isi kantong, isi dompet, kebenaran diperjualbelikan. Ada banyak orang demi kejayaan, kesuksesan, raihan jabatan, kebenaran disingkirkan. Dan inilah kejahatan dan sumber dari sumber kejahatan dalam kehidupan sosial politik kita. Ketiga, setelah kita yakin, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini kalau kita pedomani, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah, menyatakan kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus mengikutimu dengan amal-amalmu yang terus meningkat, menolong, menjaga sedemikian rupa agar kita ini berada dalam irama kehidupan yang dengan kebajikan dan kebenaran yang kita tegakkan, amal kita sampai kepada Allah. Amal itu bukan hanya sampai kepada Allah, dia akan menghapuskan kekurangan, kelemahan, dosa, penyebab-penyebab maksiat yang telah kita lakukan. Dan kalau ini dilakukan, lalu kemudian kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faza fawzan 'azima. Inilah yang akan meraih kemenangan, inilah yang akan meraih kesuksesan. Kemenangan, kesuksesan akan berpihak kepada mereka-mereka yang berada bersama dengan kebenaran. Hal inilah yang langka kita dapatkan di negara kita yang kita cintai ini. Pemilu demi pemilu dilakukan, yang mengeluarkan duit puluhan triliun, sebagiannya dikorupsi. Tapi kita sedih melihat beberapa bulan kemudian ditangkap, beberapa bulan kemudian menipu, beberapa bulan kemudian korupsi, beberapa bulan kemudian dan seterusnya. Hancur-hancuran negeri ini. Tentu kita bersedih dengan semua itu sebagai anak bangsa. Bukan saja ketika kita ramai di dalam kehidupan partisipatif, mengikuti seluruh proses politik sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi juga kita diminta untuk memberikan kontrol sosial. Kontrol sosial yang paling pertama adalah memilih yang terbaik di antara mereka dengan mengikuti dan mengenali kebenaran itu. Demikian halnya ketika kita ingin mematangkan pemahaman kita terhadap agama ini. Carilah, kenalilah guru-guru yang tepat, yang baik, yang tidak berkolaborasi dengan berbagai macam kejahatan dan perilaku buruk yang ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang akan mengantar kita sampai kepada kebenaran yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita bimbingan dan taufiknya sehingga kita sampai kepada kebenaran yang tidak hanya dinyatakan dalam pernyataan verbal kita, tapi juga kita mampu menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah
ittaqullah wa amuru bil adli wal ihsan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini, saya nasihatkan diri saya, jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun setiap saat pada Allah. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik untuk senantiasa menjalani hidup ini sampai Allah mengirimkan malaikat maut menjemput kita kembali kepadanya dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Mari kita doakan kepada para pemimpin bangsa ini agar mereka yang baik-baik ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah. Mereka yang bekerja sama untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan di pemerintahan negara kita ini dibantu oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Mereka yang berniat jahat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah para ulama negeri ini bersatu, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama membimbing, karena yang punya umat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kiai, tidak ada habib, tidak ada ulama yang punya umat. Yang punya umat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas para mubalik adalah mengantar kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membantu kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa ansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li dhunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha jami'an illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.